dan fungsi tumbuhan. Pernahkah kalian berpikir kenapa tumbuhan bisa berdiri tegak? Itu karena ada bagian yang menyusun dari tumbuhan tersebut. Tumbuhan terdiri dari daun, batang, dan akar. Akar tumbuhan selain berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, juga berfungsi agar tumbuhan dapat tertancap pada tempat tumbuhnya. Struktur akar. Yang pertama, batang akar. Batang akar adalah bagian yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Cabang akar adalah bagian yang secara langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Rambut akar atau bulu akar adalah bagian dari lapisan epidermis akar perluasan permukaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Tudung akar atau kaliptra merupakan struktur akar terbilang sangat kuat karena mampu untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Epidermis merupakan bagian yang letaknya paling luar. Bagian ini berperan sebagai pelindung. Korteks merupakan jaringan dasar yang terletak di antara epidermis dan endodermis. Endodermis membatasi bagian dalam akar dengan korteks, sedangkan periskel berfungsi untuk membentuk percabangan pada akar. Pulur yaitu jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, sedangkan xilem dan phloem yaitu jaringan berpembuluh. Batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan dan mengokohkan tanaman agar tanaman tersebut tidak tumbang. Bagian pada batang yang menjadi tempat munculnya daun disebut nodus. Bagian yang terletak di antara dua buku disebut ruas atau internodus. Selanjutnya, daun merupakan organ tumbuhan yang terutama berperan penting dalam proses fotosintesis. Meskipun pada beberapa jenis tumbuhan ada organ lain yang juga berperan pada proses fotosintesis. Struktur daun terdiri dari lembaran daun, tangkai daun, stipula yang berfungsi melindungi kuncup daun yang masih muda. Sedangkan secara anatomi, bagian-bagian daun itu terdapat epidermis yang biasanya transparan agar cahaya dapat lewat dan menyinari jaringan yang lebih dalam. Kemudian, terdapat stomata yang bisa membuka dan menutup sebagai tempat keluar masuknya gas CO2 dan O2, serta uap air. Selanjutnya ada mesofil yang terbagi menjadi jaringan palisade dan spons. Palisade adalah jaringan dengan sel yang panjang dan banyak mengandung kloroplas untuk fotosintesis, sedangkan jaringan spons adalah jaringan yang memiliki kloroplas namun memiliki banyak ruang antar sel untuk transportasi. Lalu ada berkas pengangkut yang fungsinya untuk transportasi udara dan hasil fotosintesis.